Biomedia dan Konsorsium Bakteri Indigen Indonesia pembentuk granula sebagai biosorben tembaga. Tembaga merupakan salah satu pencemar yang paling banyak di Indonesia. Hasil laporan penelitian menunjukkan beberapa sungai di Indonesia sudah tercemar tembaga gugus sulfhidrin protein sehingga mengubah struktur protein menyebabkan denaturasi. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran tembaga menyebabkan kegagalan sistem saraf dan otak manusia, gagal jantung dan hati, gangguan reproduksi, tumor, kanker, dan penyakit Wilson. Metode yang ekonomis karena dapat digunakan berulang kali, karena menggunakan bakteri sebagai biosorben tembaga. Selain itu efisien karena tidak harus terbatas oleh jumlah limbah, efektif karena bakteri yang digunakan dapat mengikat tembaga, serta ramah lingkungan karena dengan memanfaatkan bakteri. Formulasi konsorsium bakteri pembentuk granula. Kita menggunakan dua bakteri yaitu Acinetobacter spesies IRC1 dan Cupriaphidus spesies IRC4 diformulasikan pada medium yang membuat kedua di dalam bioreaktor. Penelitian yang pertama dilakukan adalah dengan mencari bakteri resisten tembaga, bakteri yang dapat membentuk granula yang padat. Gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 menunjukkan optimasi yang dilakukan di laboratorium. Gambar 1 adalah medium yang digunakan yaitu NPKS dengan 3 milimolar CuSO4 berwarna keruh pertanda ada pencemaran tembaga, sedangkan 2, 3, 4, dan 5 adalah pertumbuhan granula, dan kita bisa melihat di sini bahwa gambar nomor 5 merupakan granula yang padat dan menjernihkan lingkungan dari medium NPKS bertambah dengan 3 milimolar CuSO4 seperti pada gambar 1. Kalau kita sudah bisa memperoleh formulasi untuk menghasilkan granula yang padat dan dapat menyerap logam berat tembaga sehingga menjernihkan warna medium menjadi jernih, maka tugas kita selanjutnya adalah memperbanyak granula tersebut sebagaimana kita dapat menggantikan resin yang begitu banyak. Maka dilakukan penelitian perbanyakan granula. Gambar 1 menunjukkan granula 1, kemudian hari kedua menjadi 2, hari ketiga di gambar 3 sudah ada sekitar puluhan granula, gambar yang keempat sudah ratusan, dan gambar 5, 6, 7, 8 merupakan pertumbuhan granula yang sangat banyak sampai ratusan, bahkan pada gambar yang ke-8 sudah berubah warna menjadi hijau tua. Bergradasi dari hari kelima granula banyak dan berwarna hijau menyerap tembaga, 6 semakin banyak dan menyerap tembaga berwarna hijau, dan pada hari terakhir pengamatan yaitu hari ke-8 granula berwarna hijau tua menunjukkan setiap butir granula padat dengan tembaga yang diserap. Langkah selanjutnya adalah melakukan aplikasi bioremediasi tembaga dengan menggunakan bioreaktor, memanfaatkan konsorsium bakteri yang telah kita peroleh dan mampu membentuk granula. Dirancang suatu bioreaktor dengan tabung A, B, C, di mana A merupakan tempat pengolahan limbah, B merupakan tempat sarang tawon di mana nanti akan ditumbuhkan formulasi bakteri untuk terjadinya proses bioremediasi, dan tabung selanjutnya adalah hasil olahan limbah. Berikut adalah gambar hasil bioremediasi dengan menggunakan konsorsium dua bakteri tersebut. A merupakan warna limbah awal, B adalah warna limbah yang sudah dibioremediasi. Pertumbuhan vlog atau granula atau biofilm pada sarang tawon tabung B dapat dilihat pada gambar C, D, E, dan F, di mana terjadi penyusutan warna hijau atau biru pada tembaga menjadi sedikit jernih pada tabung gambar F. Pertumbuhan bakteri tersebut juga dipantau dan ternyata di situ dua spesies konsorsium masih ada, yaitu Acinetobacter spesies IRC1 dan Cupriaphidus spesies IRC4, sehingga kami yakin bahwa apa yang kami buat adalah hasil yang konsisten.
Berikut adalah hasil biopsi dari tembaga menunjukkan bahwa bakteri tersebut mampu melakukan aktivitas biosorben tembaga hingga 1% atau mempunyai kemampuan untuk menurunkan konsentrasi tembaga sekitar 99%. Apabila kita melihat gambar A dan B, A itu adalah merupakan hasil olahan limbah dan B itu adalah merupakan hasil olahan limbah yang telah disentrifugasi dan sudah berwarna jernih, menandakan bahwa apabila kita melakukan bioremediasi pada gambar pemandangan yang semula adalah keruh bisa menjadi sesudah bioremediasi akan menjadi jernih. Itu adalah merupakan harapan dari kita semua. Dengan melakukan penelitian yang panjang, akhirnya penelitian tentang formulasi dan pembuatan konsorsium bakteri pembentuk granula sebagai biosorben tembaga berhasil dipatenkan dengan nomor IDP 00008553 pada tanggal 8 Februari 2023. Setelah mengetahui bahwa bakteri ternyata mempunyai kemampuan sebagai biosorben tembaga, penelitian dilakukan untuk menggali potensi bakteri resisten tembaga. Ternyata sangat luar biasa hasil yang kita peroleh. Warna asli dari bakteri itu sendiri adalah F, yaitu putih. Namun dengan pergantian medium yang bermacam-macam, dengan kemampuannya untuk menyerap polutan yang ada di sekitarnya, maka akan terjadi proses penjernihan dan warna-warna tersebut terserap pada bakteri. Hasil yang sama diperoleh pada penelitian berikutnya. Terlihat bahwa penjernihan terjadi pada pewarna baik methylene blue, ungu red, basifuksin, dan juga pewarna-pewarna yang lain oleh satu aktivitas bakteri. Selain itu, bakteri juga mempunyai multipotensi terhadap logam berat yang lain, bukan hanya terhadap tembaga, namun dia juga bisa menyerap logam berat yang lain seperti Zn, Hg, kadmium maupun plumbum. Melalui penelitian tentang bakteri resisten tembaga yang telah dilakukan sejak tahun 1992, membuat saya semakin mengenal kemahakuasaan Allah Tritunggal sebagai pencipta alam semesta. Bakteri diciptakan Allah dengan struktur dan fungsi yang unik, hingga dapat ikut berperan untuk menopang alam ciptaan. Jelas menunjukkan bahwa dunia ini memang Allah ciptakan dengan sungguh amat baik. Acinetobacter spesies IRC1 dan Cupriaphidus spesies IRC4 yang memiliki kemampuan fisiologis untuk menghasilkan isopolisakarida serta diperlengkapi dengan struktur sel yang memungkinkan bakteri bertindak sebagai biosorben tembaga, jelas menunjukkan betapa besarnya Allah melalui ciptaannya. Namun keserakahan manusia sebagai akibat dari keberdosaan telah menjadikan mandat budaya dalam memelihara ciptaannya menjadi eksploitatif nyata, sehingga terjadi kerusakan lingkungan. Sebagai salah satu buktinya adalah pencemaran tembaga di berbagai wilayah di Indonesia. Hikmat akal budi yang Allah karuniakan kepada manusia sebagai mahkota ciptaannya harus terwujud dalam upaya penyelidikan empiris di alam untuk menemukan salah satu solusi pemecahan permasalahan lingkungan. Melalui penelitian ilmiah yang panjang dalam iman kepada Kristus dan dengan kasih karunia Allah, saya telah dilayakkan untuk mengungkapkan bahwa Acinetobacter spesies IRC1 dan Cupriaphidus spesies IRC4 apabila dikonsorsiumkan pada komposisi tertentu dalam medium NPKS dengan perbandingan 0,205% dapat membentuk granula yang berperan sebagai biosorben tembaga. Konsorsium bakteri ini apabila diaplikasikan dalam bioreaktor dapat membentuk vlog dan berperan sebagai biosorben tembaga sekaligus penjernihan warna tembaga dan juga pewarna tekstil yang lain. Diharapkan hasil penelitian ini pada akhirnya dapat menunjang program pemerintah untuk mengatasi pencemaran lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Allah, seperti air yang menutupi dasar laut. Habakuk 2 ayat
14.